ketika mau melakukan trading atau mau melakukan investasi. Di sini saya memperlihatkan, di sini ada beberapa menu, khususnya di Indodax ya. Ini adalah marketplace-nya. Nah, di marketplace ini yang kita pilih, kemudian lihat favorit, kemudian IDR markets-nya. Nah, ini market USDT-nya atau dalam bentuk dolar ya. Kalau ini dalam bentuk IDR atau rupiah. Untuk melakukan trading, biasanya yang pertama kita melihat ya, kita mau pilih token yang mana terlebih dahulu. Tapi pada umumnya ini yang berbintang-bintang ini berarti ini token-token favorit yang saya sudah bintangi ini, berarti nanti masuk dalam daftar favorit ya. Nah, untuk beberapa token yang mungkin kita lakukan trading itu, yang perlu dilihat yang pertama adalah volume ya. Kalau BN ini artinya volumenya besar ya, seperti BTC. Nah, ini di bawahnya lagi ini ya, ini tidak terlalu besar. Kemudian, nah ini juga besar, ABBC ya, token ABBC. Nah, ini juga volumenya besar ya. Ini volumenya besar, ada atau Cardano. Kemudian kita lihat lagi ada beberapa token yang mungkin volumenya besar. Nah, biasanya kita mau melakukan trading itu lihat jumlah volumenya ya. Saat itu banyak antara penawaran dan permintaan ya. Banyak yang jual dan banyak yang beli. Artinya banyak yang masuk di market ya, banyak yang masuk di pasar. Nah, kalau banyak yang masuk di market, berarti harga saat itu atau koin saat itu atau token saat itu banyak yang minati. Biasanya lagi booming, dan bisa juga mungkin setelah booming ya, mungkin pada saat itu setelah sudah selesai ya, sudah selesai booming, sudah mengalami penurunan, tetapi banyak yang nyangkut di dalam ya. Oleh karena itu, melihat volume ini tidak cukup ya. Tidak cukup hanya melihat volume, karena di dalamnya itu mungkin banyak orang yang masih nyangkut, atau banyak juga yang mengambil kesempatan ketika harga turun, atau yang nyangkut itu menunggu momen dimana token tersebut atau koin tersebut naik kembali ya. Nah, jangan sampai kita masuk ya pada saat posisi tokennya sudah berada di atas, pada sudah level di atas, pada harga di atas ya. Sehingga pada saat kita masuk kemudian kita buy, nah pada saat itu juga kita ikut-ikutan nyangkut ya. Oleh karena itu, melihat volume atau jumlah orang yang masuk di dalamnya, para trader yang ada di dalam market itu tidak cukup. Oleh karena itu, kita perlu melihat ya, setelah seperti ini kemudian kita masuk ke misalnya Bitcoin. Nah, oh ya, selain tadi volume, kita juga bisa masuk di chatroom ya. Di chatroom ini, di sini kita bisa lihat ya token apa yang lagi orang-orang lagi bahas. Tetapi di sini banyak hoax juga. Jadi jangan banyak percaya dengan orang-orang yang ada di dalam ini, dalam chat ini. Bisa saja orang-orang yang ada dalam chat ini adalah orang-orang yang banyak nyangkut juga ya, sehingga mereka ikut-ikutan mencari mangsa. Nah, di sini yang dibahas
yang lagi dibahas apa ini? Ada BTC drop, kemudian apalagi PAM ya, Pegala ini PAM ya, banyak yang katakan bahwa Pegala PAM ya, supaya banyak yang masuk, kemudian mereka mendorong pasar untuk bisa menaikkan kembali harganya ya. Karena yang namanya cryptocurrency ini ya tergantung dari pasar itu sendiri. Nah, jadi pergerakan harga itu tergantung dari permintaan dan penawaran. Nah, kita sebagai pembeli ya atau penjual itu hanya sebagai price taker. Jadi kita yang mengambil harga yang ada di pasar. Jadi harga itu terbentuk dari adanya permintaan dan penawaran yang ada di pasar, penjual dan pembeli yang ada di pasar. Jadi yang menggerakkan harga itu adalah pasar, bukan kita. Ya, jadi pergerakan harga itu tergantung banyaknya penjual dan pembeli yang masuk dalam pasar, sehingga bergeraklah harga. Nah, di sini banyak yang kompor-kompor ini, ya. Banyak yang kompor-kompor untuk buy, untuk PAM lah, untuk kemudian DAM dan sebagainya ya, banyak istilah-istilah yang digunakan untuk memompa, misalnya memompa harga ya, mereka panas-panasi ruangan chat room ini ya, agar banyak yang masuk ke koin tersebut. Jadi jangan terlalu percaya ini, tapi bisa menjadi dasar atau acuan untuk melihat koin mana yang lagi sedang dibahas oleh para netizen Indodax ya, oleh para netizen dalam chat room ini. Ya, misalnya ya, ini saya kembali lagi contohnya saja di BTC. Ya, BTC kita lihat di sini ada candlestick-nya ya. Di candlestick ini kemudian kita memperkirakan apakah berapa menit ya, ini menit, kemudian ini jam, 1 jam, 4 jam, kemudian ini day, hari, 1 hari, 3 hari, dan ini week ya, minggu. Nah, untuk memperjelasnya kemudian kita masuk ke sini saja. Nah, ini sebenarnya bisa di HP ya, tapi dalam bentuk HP itu berbeda. Saya terbiasa dengan HP sebenarnya, pakai HP dibandingkan dengan yang di laptop. Oke, nah di sini dari candlestick ini sudah terlihat ya harganya. Ya. Kemudian kita pakai indikator. Jadi indikator apa yang harus dipakai ya, sebenarnya ini menjadi rahasia ya, karena ini bumbunya di sini ini ya, indikator apa yang dipakai. Nah, saya berikan contoh misalnya ini ya, ini. Nah, kalau kita mau melakukan trading cepat dan pada saat ini kemudian marketnya lagi cenderung naik atau trennya lagi naik, harganya lagi pump, maka kita perlu cepat dalam melakukan trading. Maka kita butuh dengan trading dengan waktu 4 jam, 2 jam, bisa juga 1 jam. Tetapi sebelum kita melakukan trading di pasar ini, maka yang menjadi acuan adalah harian. Apakah satu hari itu market saat ini lagi bagus atau tidak, trennya lagi naik atau tidak ya. Jadi lihat di indikatornya. Kemudian kalau lagi bagus, trennya ternyata cenderung naik, maka kita aman dalam melakukan trading ya untuk hari itu. Tapi kalau kita mau melakukan investasi, maka itu kan namanya investasi butuh beberapa hari, beberapa minggu atau bulan, bisa juga tahun. Nah, jadi ukurannya minggu ya, bisa 1 minggu, 2 minggu, bulan ya. Kalau tahun ya
terserah kita mau beli di harga berapa, atau kita menunggu dulu di harga rendah baru kita buy karena sifatnya jangka panjang, ya tidak masalah sebenarnya. Ya, yang jadi masalah kalau kita mau melakukan trading. Kalau investasi jangka panjang ya tidak masalah. Oke, sekian dulu dasar-dasar hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mau melakukan trading, dan tips ketika kita juga mau melakukan investasi. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe agar sahabat semua bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Terima kasih.